Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Simak baik-baik ya. Judul video kali ini merupakan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya. Yang pertama akan kita bahas adalah makna hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau bisa disebut hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, itulah anak-anak makna atau pengertian dari hari akhir. Sekarang kita akan membahas macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya alam atau makhluk di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah kematian manusia dan bencana alam, baik terjadi secara alami seperti gempa bumi, maupun karena ulah manusia seperti kebakaran. Nah, sedangkan kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya adalah bumi dan planet yang saling bertabrakan, berguncang dahsyat, dan seluruh makhluk di muka bumi mati. Nah, setelah membahas macam-macam hari kiamat, kita akan masuk ke periode yang terjadi setelah hari kiamat. Periode-periode ini bisa disebut juga nama-nama lain dari hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, periode ini disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Ini terdapat dalam Quran surat 58 ayat 6. Kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut Yaumul Hasyr atau hari berkumpul di padang mahsyar, terdapat dalam Quran surat 18 ayat 47. Di padang mahsyar ini seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Manusia akan menerima buku catatan amal baik dan buruk. Seluruh amalannya itu akan dihitung. Di sini disebut Yaumul Hisab atau hari perhitungan, terdapat dalam Quran surat 84 ayat 8. Nah, setelah dihitung dan disaksikan oleh seluruh anggota tubuhnya, amalan itu akan ditimbang. Mana yang lebih berat, amalan kebaikan atau keburukan? Di sini disebut periode Yaumul Mizan atau hari pertimbangan, terdapat dalam Quran surat 21 ayat 47. Dan pada akhirnya Allah akan membalas perbuatan di dunia ini. Ini disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan, terdapat dalam Quran surat 40 ayat 17. Jika timbangan amal kebaikan lebih berat, surga telah menantinya. Tapi jika amalan keburukan lebih berat, maka neraka telah menantinya. Nah, itulah adik-adik periode masa yang terjadi setelah hari kiamat terjadi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana gunung yang akan meletus, sebelum terjadinya peristiwa itu akan terlihat tanda-tandanya, seperti terjadi gemuruh, binatang-binatang liar turun, dan lain sebagainya. Begitu juga hari kiamat. Tanda-tanda kiamat ini ada dua, yaitu tanda yang kecil dan tanda yang besar. Yang pertama kita akan bahas dulu tanda-tanda kecil hari kiamat. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Kemudian yang selanjutnya, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Selanjutnya, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kemudian banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Selanjutnya,
minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Kemudian selanjutnya, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, itu adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Selanjutnya kita akan bahas tentang tanda kiamat besar. Ini terdapat dalam sebuah hadis yang cukup banyak tanda-tandanya. Kita akan simak hadisnya adalah sebagai berikut. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut munculnya kabut, munculnya dajjal, munculnya adabah atau binatang melata yang bisa berbicara, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian 3 gerhana yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan tanda yang paling dekat dengan hari kiamat adalah ditiupkannya terompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Ini sekaligus penanda hari kiamat kubro akan dimulai.